Burung melintas di langit tenang, terbang ke timur mencari arah. Peganglah sunnah dengan teguh dan terang, agar zaman yang gelap tak mudah memisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG, dosen pengampu mata kuliah Hasyim Asy'arian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Dalam video ini kita akan memasuki satu tema penting dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang hadis dan asar dicabutnya ilmu dan mewabahnya kebodohan. Pada pasal ini dijelaskan sebuah fenomena besar yang telah lama disampaikan para ulama dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu dicabutnya ilmu dari umat dan tersebarnya kebodohan di akhir zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa Allah akan mewafatkan para ulama, dan ketika para ulama wafat, hilang pula ilmu yang mereka bawa. Setelah itu masyarakat akan mengalami masa punah kekacauan, hingga sebagian manusia saling menyerang satu sama lain, dan para sesepuh di tengah mereka menjadi lemah, tidak mampu mengarahkan umat. Riwayat Abu Umamah radhiyallahu an menguatkan gambaran ini pada Haji Wada. Rasulullah SAW berdiri di atas unta berwarna kecoklatan dan berseru kepada seluruh manusia, belajarlah sebelum ilmu dicabut dari bumi. Ketahuilah, hilangnya ilmu terjadi ketika para ulama wafat. Seorang badui lalu bertanya, bagaimana mungkin ilmu hilang ya Rasulullah, sementara mushaf tetap ada dan tidak berubah? Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan, umat akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka mengikuti ajaran para sahabat. Tetapi bila mereka mengikuti orang-orang bodoh dan umat terpecah belah, maka kebinasaan akan datang. Rasulullah SAW menyampaikan kabar bahwa menjelang hari kiamat, umat ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya sedikit demi sedikit. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ketika para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud adalah orang Persia dan Romawi? Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahkan menggambarkan lebih tegas, kalian akan mengikuti kebiasaan mereka, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti. Ketika ditanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, lalu siapa lagi? Dalam riwayat At-Tabari dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menegaskan perbedaan tajam antara generasi awal dan generasi akhir. Generasi awal umat adalah generasi terbaik, sementara generasi akhir cenderung buruk. Mereka saling berselisih dan terpecah belah, hingga Nabi berpesan bahwa seorang mukmin yang memahami keadaan akhir zaman terkadang lebih baik baginya segera dipanggil Allah sebelum fitnah semakin besar. Dalam asar lain, Hisham bin Urwah meriwayatkan bahwa Bani Israel awalnya berada dalam kondisi baik. Kerusakan mulai muncul ketika banyak anak lahir dari budak perempuan. Kemudian muncul kelompok yang berani mengeluarkan pendapat baru tanpa dasar, dan mereka menyesatkan kaumnya sendiri. Karena itulah yang menegaskan pentingnya memegang teguh ajaran sunnah sebagai pilar tegaknya agama. Ibnu Syihab Az-Zuhri bahkan memberikan peringatan tambahan, hilangnya ilmu pada Yahudi dan Nasrani terjadi ketika mereka mulai berani berpikir bebas tanpa kendali, lalu mempraktikkan pendapat-pendapat liar dalam agama mereka. Dari sinilah ilmu hilang dan agama rusak. Hilangnya ilmu bukan terjadi karena mushaf rusak, tetapi karena ulama wafat dan tidak digantikan oleh generasi yang memiliki ilmu dan amanah. Kebodohan menyebar karena masyarakat mencari petunjuk kepada orang yang salah, dan dari sinilah muncul bid'ah, perpecahan, penyimpangan, serta kerusakan umat. Dari penjelasan ini mengajak kita kembali merawat tradisi transmisi ilmu, menghormati ulama, dan menjaga keaslian ajaran sebagaimana diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekian video presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.